Salam jumpa untuk kita semua. Di kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita untuk membahas satu topik, yaitu tentang teologi sistematika. Kita akan mulai pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa itu teologi? Ada begitu banyak definisi teologi, tetapi dalam kesempatan ini, dalam pembahasan ini, saya ingin mengemukakan 4 pendapat ahli untuk menjelaskan apa itu teologi. Yang pertama, menurut Wayne Grudem. Menurut sang teolog, teologi karena merupakan karya manusia yang mencoba memahami kitab suci. Itu jawaban untuk pertanyaan apa itu teologi. Selanjutnya, pendapat dari John Frame yang mengatakan bahwa teologi adalah usaha kumulatif di mana setiap generasi pemikir berdiri di atas bahu mereka yang telah mendahului dan merefleksikan warisan intelektualnya dalam semangat warisan yang bersyukur meskipun kritis. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Karl Barth, teologi adalah ilmu yang mencari pengetahuan tentang firman Tuhan yang diucapkan dalam pekerjaan Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan. Yang keempat, yaitu pendapat dari Stephen B.B. Vance yang mengatakan bahwa teologi bukan terutama sebagai suatu kandungan tertentu, melainkan suatu kegiatan, suatu proses mendapatkan ikhtiar menyeluruh menyangkut kandungan dasar iman Kristen. Nah, kita mungkin memiliki konsep sendiri tentang apa itu teologi. Saya ingat definisi pertama yang terekam dalam ingatan saya tentang apa itu teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Dosen saya di Pasca Sarjana mengatakan bahwa teologi adalah bincang-bincang tentang Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa teologi adalah ilmu yang bekerja dalam pencarian kebenaran. Teologi adalah upaya mengenal siapa Allah. Ada juga yang berpendapat seperti Friedrich Schleiermacher yang melihat terutama hanya pada perasaan subjektif. Sehingga menurut dia, teologi sebagai analisis kesadaran atau perasaan religius manusia. Pernyataan Schleiermacher ini bertolak belakang dengan konsep Charles Hodge yang menekankan teologi justru pada fakta-fakta objektif. Mencari kebenaran objektif tentang Allah melalui Alkitab. Dia menginginkan dua hal, fakta dan kebenaran. Karena itu tidak heran kalau Charles Hodge melihat bahwa teologi adalah pameran fakta-fakta kitab suci dalam urutan dan hubungannya yang tepat dengan prinsip-prinsip atau kebenaran umum yang terlibat dalam fakta-fakta itu sendiri dan yang meliputi dan menyelaraskan keseluruhan. Nah, dari berbagai konsep teologi yang sudah kita sebutkan tadi, kita dapat melihat ada hal-hal pokok terutama tentang teologi, yaitu yang pertama, menurut Wayne, teologi adalah karya manusia. Evans memang menekankan hal ini pada kegiatan dan proses mendapatkan ikhtiar menyeluruh. Karl Barth mengungkapkannya pada pencarian
Dan John Frame melengkapinya sebagai usaha kumulatif. Hodge dan Schleiermacher pun melihat teologi sebagai kegiatan pencarian. Nah, dalam hal ini kita bisa sepakat mengatakan bahwa teologi merupakan upaya menyeluruh atau kumulatif manusia dalam mencari kebenaran. Dan pokok yang kedua yaitu Alkitab harus menjadi pusat pencarian kebenaran. Definisi teologis harus sesuai dengan Alkitab. Yang perlu ditegaskan, aspek terpenting dari karya teologis adalah bagaimana kita menyajikan kepada pembaca apa yang dikatakan Alkitab. Kerja teologi tidak bertujuan menemukan apa yang sebenarnya, yang seolah-olah menjadi sebuah definisi yang memberi kita wawasan unik tentang suatu topik di luar apa yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Maksudnya yaitu kerja teologi tidak boleh menunjukkan kekurangan Alkitab. Karena sekali lagi otoritas tertinggi kita yaitu definisi teologis harus sesuai dengan kitab suci dan bukan sebaliknya. Teologi pada dasarnya harus merupakan studi tentang kitab suci. Seharusnya tidak didefinisikan sebagai analisis kesadaran atau perasaan religius manusia seperti dalam pandangan Friedrich Schleiermacher. Nah, pada akhirnya kita dapat menjelaskan bahwa teologi adalah upaya kumulatif manusia mencari kebenaran dalam kitab suci. Nah, poin yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengapa orang Kristen harus mempelajari teologi. John Frame mengungkapkan dua tujuan, yaitu tujuan teologi adalah pengetahuan yang terorganisir tentang Tuhan dan diri kita bersama dalam konteks kehidupan kita di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan. Tujuan yang kedua yaitu untuk membangun orang-orang dalam iman Kristen. Tujuan ini dimaksudkan bahwa Alkitab sebenarnya memberikan kepada kita suatu pengajaran yang memperhatikan kebutuhan orang-orang percaya. Kita membutuhkan teologi selain Alkitab karena Allah telah memberikan wewenang untuk mengajar di dalam gereja. Dan karena itu kita membutuhkan pengajaran itu untuk tujuan mendewasakan iman. Sehingga teologi atas dasar ini bertujuan menanggapi kebutuhan orang-orang dalam pendewasaan iman. Nah, belajar teologi sebenarnya juga membantu kita yang memiliki pertanyaan tentang Alkitab, tetapi juga yang memiliki keraguan tentang Alkitab dan yang memiliki masalah tentang pemahaman kita tentang Alkitab. Nah, pengetahuan yang dimaksudkan di sini yaitu pengetahuan yang bersifat kognitif tetapi juga relasional. Karena itu harus ditarik dari pertama sampai terakhir. Seperti yang telah kita amati dari firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Saya kira menjadi sesuatu yang wajar ya bagi kita dan bagi anak-anak Allah untuk mengetahui
semua yang dapat kita pelajari tentang Bapa surgawi kita, mengenal Dia dan mencintai Dia. Itulah yang menjadi jawaban mengapa orang Kristen perlu belajar teologi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apa itu teologi sistematika. Menurut John Frame yang dikutip oleh Wayne Grudem, teologi sistematika adalah setiap studi yang menjawab pertanyaan apa yang diajarkan seluruh Alkitab kepada kita hari ini tentang topik apapun. Apa yang Frame maksudkan dengan perkataan bahwa teologi sistematika berusaha menerapkan kitab suci dengan menanyakan apa yang diajarkan seluruh Alkitab tentang topik apapun. Misalnya dengan mempelajari topik pengampunan dosa. Kita ambil contoh itu ya. Kita harus mencari tahu apa yang Daud katakan tentang pengampunan dosa. Dan apa pengampunan dosa menurut Yesus. Pengampunan dosa menurut Paulus. Pengampunan dosa menurut Yohanes. Dan mencoba memahami apa yang ditambahkan ke semua itu tentang topik ini. Nah, cara lain untuk mengatakannya adalah dengan mengatakan bahwa teologi sistematika sebenarnya berusaha untuk menemukan apa yang seharusnya kita percayai saat ini tentang pengampunan atau ajaran Alkitab lainnya. Nah, jika dilihat seperti itu, maka sebenarnya teologi sistematika adalah disiplin ilmu yang sangat praktis, tidak abstrak dan misterius seperti yang sering disajikan. Karena itu juga menurut Frame, teologi praktis adalah bagian dari teologi sistematika. Kadang-kadang teolog sistematika telah menghasilkan sistem upaya teologis yang komprehensif untuk meringkas, menganalisis, dan mempertahankan pengajaran Alkitabiah secara keseluruhan. Teologi sistematika seringkali dipenuhi dengan pengetahuan sejarah. Banyak kita menemukan seperti itu. Tentang perdebatan atau pertempuran teologis di masa lalu dan sekarang, dan itu sebenarnya diperlukan hanya sampai pada titik tertentu. Karena yang terpenting yang harus kita pahami dan sekali lagi harus ditekankan bahwa aspek terpenting dari karya teologis adalah menyajikan kepada pembaca apa yang dikatakan Alkitab. Dan jika pun ada beberapa pilihan yang harus dibuat sebagaimana harus tentang apa yang harus dimasukkan dan dikecualikan, pilihan itu harus kita buat berdasarkan pada apa yang paling cocok untuk mengungkapkan ajaran Alkitab kepada pembaca kontemporer. Yang sering terjadi sekarang adalah para teolog terlalu fokus pada ajaran si A dan ajaran si B tentang apa yang dipertentangkannya. Misalnya saja, saya kasih contoh, doktrin Trinitas. Orang cenderung terpaku pada kontroversi antara pendapat Sabellianisme dan Arianisme. Sehingga upaya untuk berusaha mencari kebenaran dalam Alkitab
tentang bagaimana istilah teknis dari substansi dan pribadi itu dilupakan. Ini membuat para teolog justru terlalu fokus pada sejarah dibandingkan mencari kebenaran di dalam Alkitab. Makna dalam Alkitab tidak berasal dari istilah individualnya, tetapi dari setiap kalimat, setiap paragraf dalam satu kesatuan buku dan kesatuan yang utuh dalam kitab yang besar itu. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya, mengapa disebut sistematik? Ya, karena kerja teologi merujuk pada keseluruhan pengajaran kitab suci tentang topik yang dibahas. Kita tidak berbicara tentang apa yang dijelaskan oleh teologi PL saja atau PB tentang satu topik. Tetapi kita berbicara tentang setiap ajaran yang terhubung, saling mempengaruhi, saling menjelaskan sebagai sebuah sistem. Tetapi dalam kerja ini, kita tidak boleh berpikir bahwa seolah-olah urutan dan hubungan fakta-fakta dalam Alkitab itu sendiri kurang tepat atau belum sesuai, sehingga teologi harus mengembalikannya pada tempat atau tatanan yang sebenar. Karena sistem teologis dari doktrin Alkitabiah bukan seolah-olah untuk menyatakan kebenaran dalam cara yang lebih baik daripada yang dijelaskan dalam Alkitab itu sendiri, atau bahkan seolah-olah sistem itu adalah makna sebenarnya dan dari kitab suci yang tersimpan di balik semua cerita, Mazmur, kata-kata bijak dan sebagainya. Ini merupakan beberapa kekeliruan yang sering kali dilakukan oleh para teolog ketika melihat bahwa sistematika untuk tujuan tatanan dan hubungan yang tepat. Kerja teologi dan kerja teologi sistematika tidak bisa menggantikan otoritas atau kedudukan dari kebenaran Alkitab itu, tetapi membuat orang lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang Kristen, bagaimana caranya orang Kristen mempelajari teologi sistematika. Kita akan membahas poin pertama dan poin kedua tentang bagaimana orang Kristen mempelajari teologi sistematika. Yang pertama, kita harus mempelajari teologi sistematika dengan doa. Dan yang kedua, kita harus mempelajari teologi sistematika dengan rendah hati. Belajar teologi sistematika adalah belajar tentang firman Allah. Berarti hal paling penting yang kita butuhkan adalah tuntunan Roh Kudus. Ini bukan tentang seberapa cerdas dan kritis kita menganalisa kebenaran itu. Tetapi dengan berdoa, Tuhan memberikan pikiran, pengertian, dan hati yang percaya, tetapi juga kerendahan hati untuk tunduk pada firman Tuhan. Banyak orang yang pada akhirnya akan salah memahami ketika
subjektivitasnya ditonjolkan untuk mencari kebenaran itu. Yang paling dibutuhkan adalah iman, doa, ketaatan dan kerendahan hati untuk tunduk pada otoritas firman Allah. Dan cara ketiga mempelajari teologi sistematika yaitu kita harus mempelajari teologi sistematika dengan akal. Kita perlu menggunakan pemahaman manusia, logika manusia, dan akal manusia dalam mempelajari teologi sistematika. Karena kita memerlukan logika manusia untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang kita temui dalam kitab suci. Dan ini bukan sesuatu yang keliru. Tetapi selalu yang harus kita ingat bahwa kitab suci itu sendiri adalah standar kebenaran tertinggi. Nalar kita dibutuhkan dan digunakan untuk menarik deduksi dari bagian kitab suci manapun dan tidak bertentangan dengan ajaran yang jelas dari beberapa bagian dari Alkitab. Prinsip ini memberi perlindungan pada penggunaan kita atas apa yang kita anggap sebagai deduksi logis dari Alkitab. Karena deduksi yang kita anggap logis bisa jadi salah, mungkin saja salah. Tetapi Alkitab sendiri tidak mungkin salah. Jadi misalnya kita dapat membaca Alkitab dan menemukan bahwa Allah Bapa itu disebut Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Dan bahwa Allah anak itu juga disebut Allah. Dalam Yohanes 20 ayat 28 dan Titus 2 ayat 13. Dan bahwa Allah Roh Kudus disebut juga Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Dari sini kita mungkin membuat sebuah kesimpulan bahwa ada 3 Allah. Tetapi kemudian kita menemukan dalam Alkitab secara eksplisit mengajarkan kita bahwa hanya ada satu Allah. Allah adalah satu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan Yakobus 2 ayat 19. Jadi kita menyimpulkan bahwa apa yang kita anggap sebagai deduksi logis yang valid tentang adanya 3 Tuhan adalah salah. Dan bahwa Alkitab mengajarkan kita keduanya. Bahwa ada 3 pribadi yang terpisah yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka adalah sepenuhnya Allah. Dan bahwa hanya ada satu Tuhan. Jadi ada 3 Allah dengan pribadi yang terpisah. Dan ada ajaran yang mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Kita kadang tidak dapat memahami dengan tepat bagaimana kedua pernyataan ini bisa benar. Jadi bersama-sama sebenarnya mereka membentuk paradoks, yaitu pernyataan yang tampaknya kontradiktif, tapi masing-masing memiliki kebenaran. Yaitu Tuhan adalah 3 pribadi dan satu Tuhan. Nah, kontradiksi yang benar seperti Tuhan adalah 3 pribadi
dan Tuhan bukanlah tiga pribadi. Ini menarik ya. Dan yang keempat, bagaimana cara kita mempelajari teologi sistematika, yaitu kita harus mempelajari teologi sistematika dengan bantuan orang lain. Ini sangat sederhana karena memang studi teologi membuka ruang bagi kita menggunakan buku-buku atau yang sudah ditulis sebelumnya oleh beberapa guru yang telah Tuhan berikan kepada gereja sepanjang sejarahnya. Tetapi juga studi teologi mencakup diskusi dan pembicaraan dengan orang-orang yang memiliki karunia untuk mengajar, yang dapat menjelaskan ajaran Alkitab dengan jelas dan membantu kita untuk lebih mudah memahaminya. Cara yang kelima yaitu kita harus mempelajari teologi sistematika dengan mengumpulkan dan memahami bagian-bagian kitab suci yang relevan pada topik apapun. Nah, sebenarnya langkah kelima ini merupakan cara teknis lah, lebih ke arah teknis. Karena dalam melakukan studi tentang Alkitab perlu dilakukan tahap-tahap. Nah, saya ingin membagi langkah-langkah, ada 3 langkah yang disampaikan oleh Wayne. Itu pertama, saya ingat di waktu kuliah teologi kami melakukan hal ini dan memang sangat memudahkan ya, sangat memudahkan dalam memahami satu topik. Yang pertama, kita perlu menemukan semua ayat yang relevan. Ya, untuk membahas satu topik kita harus menemukan semua ayat yang tepat. Nah, kalau dalam kerja seperti ini konkordansi Alkitab sangat diperlukan tentu saja dalam tahap pertama ini. Langkah yang kedua adalah membaca, membuat catatan dan mencoba meringkas poin-poin yang dibuat dalam ayat-ayat yang relevan. Yang ketiga, yaitu meringkas ajaran dari berbagai ayat menjadi satu atau lebih poin yang ditegaskan Alkitab tentang subjek itu. Kemudian ringkasan tidak harus mengambil bentuk yang tepat dari kesimpulan orang lain atau tentang subjek itu, karena kita mungkin melihat hal-hal dalam Alkitab yang mungkin saja terlewatkan atau belum dilihat oleh orang lain. Dengan melakukan cara ini, kita dapat mengatur subjek secara berbeda dan menekankan hal-hal yang berbeda. Tapi tidak harus selalu berbeda ya. Jika memang ada hal yang baru yang kita temukan atau hal yang berbeda yang kita temukan ketika kita melakukan pencarian kebenaran ini, itu sesuatu yang sah-sah saja. Tetapi sekali lagi hal ini harus selalu bertujuan agar orang-orang percaya semakin memahami, semakin mudah, dan semakin mengerti tentang Alkitab. Langkah terakhir yaitu yang keenam, kita harus mempelajari teologi sistematika dengan sukacita dan pujian. Penjelasan terakhir ini sebenarnya berkaitan dengan 2 topik atau 2 poin awal yang sudah kita bahas sebelumnya. Mengapa ini perlu? Karena memang studi teologi itu bukan hanya latihan teoretis dan intelektual. Ini adalah studi tentang Allah yang hidup
dengan keajaiban semua karyanya dalam penciptaan dan penebusan. Karena itu kita tidak bisa menyelidikinya seperti sebuah benda tanpa perasaan. Kita harus mencintai semua tentang dia. Semua yang dia katakan dan semua yang dia lakukan. Sehingga dalam mempelajari ajaran firman Tuhan, tidak heran jika kita sering mendapati hati kita seperti tiba-tiba meledak dalam ungkapan pujian dan kegembiraan, tetapi juga kekaguman seperti seorang pemazmur. Dan akhirnya terima kasih karena sudah bersama dalam pembahasan kita saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Kita kiranya dapat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan untuk topik-topik selanjutnya. Salam sehat dan semoga kita semakin diberkati.